berdoa dulu ya, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah. Ketua kelasnya pimpin doa dulu. Rian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelasnya. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadirannya. Ibu absen satu-satu ya. Abdurrahman, Tidak. Arianto, Alfa, Asifa, Rian, Ibu. Diman Supratman, Eka Sunarti, Hairunisa, Tiga Putri, Tidak. ya Iksan, Tapi. Arif Rizky, Bayu Hanggara, Rizky Sawaludin, ya, Rizky ada, Mawadah, Meli, Muhammad Kadrul, Nur Fazri, Nur Sakila, Putri Adelia, Putri Kurniati, Ramadan, Raisya Ade Febian, Rohani, Satyara, Nazmu, Sumiati, Suprana, dan Taufikur Rahman. Itu ya kehadirannya. Ibu lihat juga kelasnya sudah bersih. Hari ini kita akan membahas masalah HAM, pelanggaran HAM. Judulnya menangkapi dalam perda penegakan HAM di Indonesia. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau nanya, adakah yang bisa pengertian hak asasi manusia? Bukan pelanggarannya, hak asasi manusia. Ayo siapa yang bisa? HAM. Ayo siapa yang bisa? Najmu? Sudah lupa, siapa lagi? Tidak ada di situ. HAM. Tidak ada yang ingat, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sebagai apa? Sebagai anugerah dari Tuhan. Iya betul. Terus yang selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menganalisis pengertian HAM, pengertian pelanggaran HAM. Yang kedua menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga menganalisis penyebab pelanggaran HAM. Dan yang keempat menyajikan hasil analisis berbagai kasus pelanggaran HAM. Pada hari ini kita juga akan melakukan diskusi kelompok ya. Nanti kelompoknya dibagi. Setelah didiskusikan nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Sedangkan kelompok yang lain nanti memberikan pertanyaan atau memberikan masukan terhadap presentasi dari temannya nanti. Sekarang kita lanjut ke materi dulu. Topik nomor 3. Ya, yang pertama ada di buku juga ya. Yang pertama itu pengertian pelanggaran HAM. Ibu minta satu orang, siapa yang bisa bacain? Secara yuridis, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya, selanjutnya itu bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Ada dua ya, ada yang diskriminasi dan ada yang penyiksaan. Siapa yang bisa baca? Yang pertama diskriminasi apa?
Diskriminasi yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Ya, terima kasih nih. Saya lanjut lagi penyiksaan kelompok yang ini. Silakan dibaca penyiksaan itu apa? Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Itu bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Selanjutnya, untuk lebih memahami masalah pelanggaran HAM ini, kita akan melakukan diskusi kelompok. Bacain dulu ya. Kelompok 1, Putri Adelia, Eka Sunarti, Nazmu, dan Nur Fajri. Silakan bergabung sama kelompoknya. Kelompok 2, ya lanjut cari kelompoknya. Nomor 2, Satya, Musafila, Sumiyati, dan Rian. Cari. Kelompok 3, Kairisa, Putri, M. Arif, Suratna, dan Kadrul. Kadrul pindah sini, Kadrul. Kelompok 4, Asifa, Rizky, Mawada, dan Devi. Maaf, ibunya nggak tahu dua. Hanya ada di atas ya. Kasus kerusuhan. Menganalisis penyebab dan upaya pemerintah dalam pendekatan kasus kerusuhan. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya kasus Trisakti dan upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus tersebut.
sehingga dengan anggota kelompok yaitu Putri Nadia, menurut kelompok kami, analisis dan upaya pemerintah dalam penegakan HAM pada kasus kerusuhan Mei 1998 adalah penyebab terjadinya kerusuhan Mei 1998 diawali oleh krisis finansial Asia pada tahun 1997. Kerusuhan semakin memanas setelah 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat di dalam kampus pada 12 Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 kemudian mengakibatkan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus kerusuhan Mei. Pada tanggal 21 Mei yang lalu, Indonesia memperingati 23 tahun jalannya reformasi. Peristiwa yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden mengawali babak awal masa reformasi. Namun peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Terdapat sejumlah peristiwa yang pada akhirnya menjungkal Soeharto dari singgasana yang telah dikuasai selama 32 tahun. Salah satunya peristiwa kerusuhan bernuansa SARA pada 13 sampai 15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota. Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, kasus kerusuhan Mei 1998 ini ditemukan perbedaan jumlah korban, meninggal dunia, dan keluarga yang didapatkan dari Indonesia. Demikian tadi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kami persilakan satu kelompok 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Brian Prasetyo dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Pada tahun berapakah terjadinya kerusuhan itu? Sekian dan terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang pertanyaan tadi yaitu pada tanggal berapakah kerusuhan terjadi? Pada tanggal 13 Mei 1998. Demikian jawaban yang kami dapat sampaikan. Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Baik, kami akhiri presentasi kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan teman-temannya tadi dapat kita simpulkan bahwa terjadinya kasus kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi 1 dan KKA di Aceh itu imbas dari apa? Krisis ekonomi yang mengakibatkan turunnya Soeharto tahun 1998. Terus upaya pemerintah itu sudah banyak melakukannya, termasuk pembentukan komisi kajian, komisi perlindungan hak asasi manusia, tapi kasusnya sampai sekarang belum selesai. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas masalah HAM. Sebelum kita pulang hari ini, satu orang memimpin dulu. Iya, dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa.